15 menit. Berarti siap Pak Amir ya, insya-Allah. Ayo. Baik, kita manfaatkan ini. Ya, kami hormati juga pembina daripada Putra Hijrah ni, ya Pak Haji Abdul Latif, Pak Jumadi, Ustaz ni dua-dua ni, alhamdulillah. Ya, masya-Allah. Pak Jumadi tadi tu, Pak Jumadi tadi mengisi di Sungai Pinang ya? Dia yang jadi katibnya dapat informasi Pak Latif. Masya-Allah. Ini memang digerak ni ya. Ketua Pemuda Hijrah serta beberapa ibu-ibu yang berbahagia. Sihat Pak? Sihat. Kalau tengok dia muka-muka sihat. Insya-Allah penghuni surga. Amin. Amin. Ibu juga saya tengok sihat-sihat. Sihat Bu? Macam mana sagu banyak hasilnya? Banyak ya. Insya-Allah ibu-ibu juga penghuni surga. Amin. Nah, Kisan saya ingin kenalkan nama kami sudah sebutkan tadi itu Pak. Pak Kisan, Kisan Jaya. Kalau dari nama tak sebagus namanya Pak Abdul Latif ini ya, dan Pak Jumadi. Kalau orang tengok nama Kisan Jaya ni mungkin orang tengok orang India gitu kalau Bapak buka YouTube Kisan Jaya, ceramah dia tu ceramah bercampur dengan orang India. Jadi kalau kawan-kawan mau buka tengok YouTube yang tengok ceramah kami, kadang-kadang sambil nonton film India pula. Kerana di situ namanya bersama dengan orang India. Ya Allah, ya subhanallah, mudah-mudahan Nah, Bunda, Ayahanda, kita manfaatkan waktu sekitar 40 menit, lewat 45 menit jadi pertemuan ini cukup singkat sekali. Tapi saya ingin memberikan satu pemahaman buat kita. Ya, bergesernya tahun ini bermakna menunjukkan kepada kita apa pada hakikatnya umur kita sudah berkurang 1 tahun. Itu sebenarnya yang perlu kita maknai, yang perlu kita pahami. Nah, umur kita sekarang sudah berkurang 1 tahun. Yang umurnya sudah di atas 40 tahun sudah diberi tanda-tanda. Betul? Bu, yang umur di atas 40 tahun sudah diberi tanda-tanda. Ya. Nah, kita sudah bergeser tahun hari ini. Ya, ini yang harus kita pandang. Nah, ketika sudah bergeser tahun ini, yang perlu dimaknakan oleh kita, Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tansur nafsu ma qaddamat ligat. Wattaqullah. Ini dia. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tansur nafsu ma qaddamat ligat. Hendaklah kita memperhatikan setiap detik, setiap saat. Apa-apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bu, ayahanda, lah hitung-hitung kira. Ayahanda, bu, lah hitung-hitung kira. Lah wal tansur nafsu ma qaddamat ligat. Sudahkah kita menghitung-hitung gini? Ya, di awal tadi Kisan mengingatkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Sudah ingatkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dok, apa kata Allah? Dan kita ni mengingatkan luar biasa Bunda. Sudah Allah ingatkan kepada kita, dan jangan mati kata Allah. Jangan mati kata Allah. Ketika mimbar ni orang hari Jumat dia sering disampaikan oleh khatib. Ya. Kata jangan mati kita. Kecuali dalam keadaan serah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Nah, maka jangan bangga yang senang-senang. Ya, bergantinya tahun yang senang-senang. Ya, bergantinya tanggal lahir kita jangan senang-senang. Kadang-kadang orang bernyanyi panjang umurnya. Dia boleh digantikan, pendek umurnya, ya kan? Nah, setiap tahun ya. Memang kalau di kampung sana paling jauh ya Ustaz Jumadi ya Ustaz Latif orang mengatakan saya ni Ustaz kematian. Apa Ustaz kematian? Ceramah Pak Ustaz tak lagi yang lain. Itu pula ceramah yang lain. Ini mati. Jadi katib juga mati. Cakap. Pengajian ibu-ibu juga mati. Kisan baru kenal kita, baru sekali awak datang dan kata ni lah cakap. Betul keton Keton. Mana mirip-mirip macam di Jogja sana, keraton gitu Mungkin banyak orang Jawa sini dah. Iya Pak. Tak ada Pak. Tak ada Nah, kita ini mengingatkan. Apa mati Bunda? Ya, maka dengan bergantinya tahun itu kata Putra Hijrah kita tu apa yang harus kita perhatikan? Ya, ada pergeseran. Dari tak solat, solat hijrah. Ya,
dengan memaknakan bergantinya tahun ini jangan bangga-bangga, sudah kurang setahun. Artinya apa? Kita seperti itu, mengingatkan diri kita hari ini. Yuk, mengingatkan diri kita hari ini. Yang salat zuhurnya jam 2, ada salat zuhur jam 2 sini? Bu, Pak, ada salat zuhur jam 2 Pak? Hah? Kalau nengok ketawa-ketawa tu macam betul lah, jam 2 memang tak? Hah? Nah, yuk, sekarang sudah berganti tahun sudah. Berganti tahun tu sudah. Tak ada lagi salat zuhur yang 2. Dung, tinggalkan itu sagu tu. Kira-kira tinggal sagu, hilang tak sagu tu? Hilang tak bu? Kalau sagu tinggalkan? Tak hilang tinggalkan sementara. Karena Allah yang memberi rezeki. Ya tak? Allah yang menarikkan pucuk dari sagu tu Allah. Ya tak? Ya bunda, waktu sikit dari ni. Yang salat asarnya jam 5, ada salat asar jam 5. Langau ayam nak masuk kandang ayam apa semua sama salat zuhur dengan apa salat asar dengan salat apa maghribnya. Pak. Dung selesai salat asar buduk maghrib pun berbunyi. Alhamdulillah satu wuduk saja kata dia. Ya bunda. Itu yang Kisan maksudkan. Yang Kisan maksudkan hari ini kami datang sini, oh Kisan orang alim, tidak. Kami ni orang tidak sama. Kami juga melatih diri, melatih anak-anak kami, melatih isteri kami, melatih jemaah. Yuk, yang sering pengajian ini, yuk ayo seperti itu. Pak, sikit nak kita ni waktu kita, betul? Betul Pak? Ada yang atas 40 tahun sini. Berapa umur Pak? Berapa umur Pak? 55. Pak berapa umur Pak? 65. Masya Allah. Pak lain boleh tua sini guys. Betul Pak? Tapi kalau saya tanyakan 65, jangan pula mengatakan bapak tu. Kadang-kadang yang muda juga lewat. Ketika saya bicara yang tua berapa umur? Bapak tu lah gak. Belum tentu. Kadang-kadang yang paling muda dulu lewat sini. Betul? Bicara kematian. Nah hari ini kisah ini mengingatkan bagaimana masjid ini kita makmurkan. Bagaimana salat 5 waktu tepat waktu. Ya Pak ya? Tinggal. Satu saat nanti ada masanya. Masanya kita tak dapat ke masjid. Masanya tak dapat berdiri angkat takbir. Ya tak? Masanya salat duduk pula. Alhamdulillah ada masanya kita salat baring. Betul? Alhamdulillah. Bu, yuk mumpung kita sihat, mumpung rezeki kita berlimpah. Ya Kak, yuk kita manfaatkan waktu. Ini maksud kami. Bergantinya tahun ini momen kita bukan apa? Momen kita merubah diri untuk ibadah lebih baik lagi. Baca Al-Quran. Betul? Ya Pak. Jangan satu saat nanti kita menyesal. Mati lagi cerita ni. Menyesal. Jadi ketika nanti manusia lah terbaring, kaki dah sejuk. Jadi kalau nak mati itu Pak, kaki dia Pak. Jadi roh tu keluar mulai bergerak tu di kaki. Kaki sejuk, naik ke lutut, naik ke paha. Jadi kalau balik ke rumah sejuk-sejuk kaki, hati-hati. Ya kan? Lalu lumur dengan baygon, lumur dengan apa nama? Remason ya? Remason, kok masih sejuk bang? Bang. Kata Ustaz Kisan tu kalau nak mati tu kaki sejuk. Kasih sejuk, naik ke perut, naik ke dada, ngap, naik ke tenggorokan, naik keluar dia lewat ubun. Sebab itu kalau orang nak mati tu mata dia tengok ke atas tu. Untuk apa dia tengok? Dia ingin tahu firman Allah. Apa? Yang mengingatkan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Summa ilaina turja'un. Kita akan kembali. Betul kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Betul tak kami ni akan mati? Tengok betul. Sangkin tengok betul-betul, sekadar terbalik lagi mata hitam ni, putih terus. Sebab itu kata Rasul, kalau nak mati tu tutup. Bukan masalah mati tu nak saya sampaikan. Menyesalnya tu terbaring sini. Apa kata lagu apa? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Betul gitu? Sekujur tubuh kan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Pasti kakak, Kisan, abang, pak pasti akan mengalami itu. Nah,
Kalau orang hari ini berganti tahun, Islam dua je. Makin ganti tahun, semakin berkurang umur, semakin tanda-tanda lah diberikan, uban lah mengepoi, gigi lah tanggal, telinga lah pekak, mata lah buta. Betul bahasa saya tu? Betul bahasa gitu ya? Tak kasar bahasa gitu boy? Tak kasar bahasa, betul bang? Pak Kades? San, kasar betul lah pekak buta tu San. Kami singgung betul bahasa kau ni. Lain nak? Tak? Sama kita orang Melayu. Ya? Pekak. Itu apa tu? Itu sudah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Engkau tu sudah makin dekat dengan kematian. Ni ada pula orang makin pekak, makin terjadi-jadi, kata orang. Makin mata rabun, makin menjadi, kata orang. Ya tak? Di sini tak lah kampung sana. Di sini makin putih rambut ni, makin makin semayang punya beduk lah. Di sini alhamdulillah mata dah mula nampak macam Al-Quran pakai kaca besar. Di kampung sana makin tua makin jadi-jadi, ya kan? Ya bunda. Ingat bu, pasti. Kenapa kau pasti? Kerana Allah sudah firman Allah tidak akan pernah meleset. Kita ni pasti merasakan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yuk, di surah Ali Imran ayat 185 di ujung ayat tu Allah katakan wa mal hayatud dunya ilal matul urur. Buat kehidupan dunia ini ada setengah gurau yang memperdayakan. Orang dapat sagu banyak. Wa mal hayatud dunya ilal matul urur. Tetangga sebelah gelang ni sama meging sama menggelang emas di belat. Wa mal hayatud dunya ilal matul urur. Sebelah tu dapat onda lagi beli. Wa mal hayatud dunya ilal matul urur. Setengah gurau yang memperdayakan kita. Kisah ingin mengingatkan diri ini sebenarnya. Kisah ingin ingatkan diri ini. Kalaulah sudah dibungkus dengan kain putih, mata tengah engap, baru kita merasa tak ada lain lagi yang kita perlukan. Tak ada lagi doktor kita kumpulkan. Semua doktor yang di Jakarta atau yang spesialis apa pun, hebat pakar apa pun. Duit sagu yang kita jadikan dolar untuk menenangkan kita ketika tak ada jadi bunda, tak dapat. Kalau sudah sampai masanya, tak sampai lah. Sejuk kaki tu, kaki ada tapi tak dapat berjalan, rasa dah kelak. Jangan kena kuat gitu San. Punya tangan tak dapat megang, punya mulut, punya lidah minta tolong dengan anak, minta air panas untuk minum, minta sesak, tak dapat. Meleleh lah air mata, meleleh. Pernah tengok orang meninggal, Bu? Pernah. Pak, pernah tengok orang meninggal? Pernah. Kami jadi imam, kami yang ngapani, kami yang mandinya, kami yang mentelakankan kalimat la ilaha illallah. Apa yang kita rasakan? Leleh San, meleleh mata San. Lelehan itu ada dua makna. Lelehan air mata yang pertama apa bunda? Ya cepatlah bawakan aku, bungkus aku dengan kain putih, cepat hantarkan aku ketemu sama Allah. Dilah bayangkan macam mana kuburan itu seperti Rawdatul Jannah, taman-taman surga. Tapi ingat bunda, ada lelehan air mata yang satu lagi. Apa? Lelehan air mata penyesalan. Nyesal tak sembahyang tepat waktu, nyesal punya rezeki tak sedekah, nyesal bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayyal solah, hayyal falah, untuk meraih kemenangan, suruh salat untuk meraih kemenangan, untuk suruh solat supaya kebun sagu berlimpah luah, suruh menang, selalu sama lewa. Desa sana, desa sini dah. Desa sini saya tengok paling mantap lah, tak? Tak ada saya? Nyesal. Pasti menyesal. Apa sesalan itu? Lilihan itu lah. Rabbi laula akhrartani jalan karib ya Allah. Surah Al-Munafiqun. Rabbi laula akhrartani jalan karib ya Allah. Mata satu. Ingat, orang nak mati itu tangan sejuk, semua sejuk, matanya tak dapat melihat, gelap. Cuma telinga yang dengar kalimat tauhid la ilaha illallah.
leleh air mata. Situlah dalam hati kita bermain. Rabbi laula akhartani ajran qarib, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, tundalah kematian. Tundalah kematian ni. Tunda sebentar saja. Yang nak minta maaf dengan suami, yang nak minta maaf dengan orang tua, yang nak minta maaf dengan tetangga, yang nak menyesal tak mendidik anak untuk bisa ngaji, untuk ngajarkan ke masjid ini, yang nak pergi masjid bersalat berjemaah. Ya Rabbi ya Allah, ni jadi karya Allah. Tundalah mati, tunda ya Allah, tunda. Minta bukan nak minta bertahun, Pak Kades, sesaat saja. Nih, kisan bukan apa-apa hari ini. Bicara tentang harta banyak yang tersinggung. Bicara tentang jabatan banyak yang tersinggung. Ya, bicara kematian ada yang tersinggung sini? Ada yang tersinggung sini? Kenapa? Karena kita bakalan mati. Kalau kita tak mati, boleh tersinggung. Ya, kalau kita tak mati, boleh tersinggung. Kisan, kau bicara kematian, aku tersinggung. Kerana aku tak akan mati-mati. Tapi kita bakalan mati. Ya, nah maka oleh sebab itu ayahanda dan bunda, yuk rubah. Dengan tahun baru kita ini, kita rubah mindset kita. Yuk semangat untuk beribadah. Yang dulunya mungkin kisan ingatkan di awal, yang dulunya kita mungkin jarang ke masjid, tak usah jarang lagi, rapatkan ke masjid. Yang dulunya jarang-jarang berjemaah, belum kita bahas nanti masalah, ya Ustaz, ya Ustaz, kita fadilat salat berjemaah susah kita bahas, belum kita bahas lagi. Kita bicara mati dulu. Kalau bicara berjemaah nanti tu, fadilat berjemaah, merangkak kita. Kalau tahu fadilat dia salat berjemaah tu macam mana, merangkak kita ke masjid ni. Tu bagi orang yang faham itu, lah tua-tua tu lah tak faham tu. Orang tua-tua yang umur dia tahun 80-70-an tu lah faham salat berjemaah tu, fadilatnya. Ya kan? Jadi maka berubah kita. Macam mana salat berjemaah, bagaimana dulu mungkin kita salat sering ditunda-tunda. Kita solat sisa-sisa waktu. Ada orang solat sisa waktu. Sudah main poli, sudah makan sate, sudah makan bakso, baru solat. Maksudnya salat isya apa? Ya, ditunda-tundanya. Ditunda-tunda. Yuk kita mulai berfikir tahun baru ini berazam. Ni momen kita yang pertama. Pas bergeser 1 Muharram 1444 ni jadikan momen buat kita. Berubah. Tepat waktu solatnya. Oh, kisan kakak sudah tepat waktu. Kisan abang lah tepat waktu solatnya. Berubah lagi. Apa yang berubah? Tambah lagi yang salat sunat. Salat duha menjadi istiqomah, rutinisan. Yuk, salat duha. Salat sunat duha. Salat apa? Salat malam. Lebih bangun lebih jam 4 lah bangun dulu kita. Yuk. Karena sini jam 4 kan, jam 4 lewat 35 ya. Izzat Dunia Madi salat subuhnya. Jam 4 lah bangun dulu. Bentang sejadah, munajat kepada Allah. Salat tahajud. Ya Allah, ya Allah. Yuk. Dia berubah. Mungkin dulu kita baca Al-Quran itu seminggu sekali baca Yasin. Ada sini baca Yasin ni. Malam Jumaat. Tak? Berubah. Setiap hari baca Yasin. Setiap hari baca Al-Quran. Dulu mungkin kita baca Al-Quran tu cuma ketika ada orang meninggal. Orang meninggal, baru kita baca Al-Quran Bakades. Itu pun baca Yasin wal Quran. Tak ada orang meninggal, simpan Al-Quran. Saya berlapuk-lapuk Al-Quran. Berubah. Buatkan agenda khusus. Maka dengan berganti tahun itu kita sudah punya amal khusus. Amal khusus yang disunahkan. Tentunya amal yang sunnah. Buat amal. Oh, saya ini sudah berganti tahun ini dengan umurnya berkurang ini. Saya punya amalan apa? Amalan salat baca Al-Quran. Maghrib baca Al-Quran, walau 1 ain atau 2 ain baca Al-Quran. Ya tak? Oh, kami punya amalan khusus apa? Salat duha. Ibu salat duha. Suami pergi ke hutan mencari apa? Mencari sagu, nebang sagu. Isteri, kakak-kakak, di rumah. Mandi bersih-bersih. Sebelum bentang sejadah, salat duha. Munajat kepada Allah. Ya Allah, suami aku hari ini sedang ke laut. Ya Allah. Ya kan? Suami aku sedang ke hutan nebang sagu. Ya Allah, kami hari ini ibu rumah tangga memunajat kepadamu. Ya Allah.
Tolongkan ya Allah, turunkan rezeki kalau ada di langit ya Allah. Ya Allah, angkatkan rezeki yang berada di bumi ya Allah. Ya Allah, kalau rezeki kami sempit ya Allah, tolonglah ya Allah, lapangkan. Kalau rezeki kami jauh ya Allah, tolong dekatkan ya Allah. Datangkan kami rezeki yang halal ya Allah. Kalau rezeki kami sedikit ya Allah, tolong banyakkan ya Allah. Munajat kepada Allah. Ya, tak tahu bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Apalah kalau tak tahu bahasa Arab, kalau apa doa kita tak faham. Kalau faham doa bahasa Arab, bagus. Ya bunda, duk munajat kita bentang sejadah 2 rakaat. Baru kita nombok lada, baru kita buat lauk, ya. Balik ke rumah, suami kita lah ada kita makan. Kita sudah munajat kepada. Punya amalan-amalan khusus bunda. Nah, ini penting buat kita hari ini. Kalau tidak, kita akan mengalami apa bunda? Menjadi orang-orang yang rugi. Rugi benar bunda. Itu yang saya bilang tadi itu. Kita bakalan mengalami proses ini. Ya, Kisan bukan nakut. Sebenarnya bicara mati ini juga takut. Ya, bukan berarti Kisan yang ceramah ni bicara mati tak mati, takut juga mati. Ya kan? Nah, inilah pengertian ini yang harus kita pahami. Maka oleh sebab itu bunda, kalau sudah bicara mati, pergeseran tahun ini menunjukkan bahwa kita sudah berkurang 1 tahun, maka kita harus siap buat siasat hidup seperti saya sampaikan tadi. Buat amalan khusus, ya. Lalu apa? Buat amalan lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul? Setiap anak Adam itu pasti akan mati. Buat amalan khusus. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Atur strategi itu. Lah tahu umur kita semakin sikit ini. Lah tahu gigi kita sudah habis. Lah tahu lutut kita semakin lemah. Makanlah pula boleh pilih-pilih, tak makan udang pula, tak makan naik ketam lagi. Makan ketam lah kolesterol naik lagi. Betul bu? Yo, itu apa maknanya? Dah dekat lah tu. Ya Pak Kades, dah dekat. Nah, kalau kita macam Nasan, yo, janganlah putus asa. Balik ke rumah nanti dia ceramah ni lemah badan. Ngapa kau balik ke rumah lemah-lemah, kata suami kita. Ceramah tadi tentang mati. Ya, besok pagi air kopi una suami tak dia buat. Ngapa tak buat? Sarapan dekat mati ni bang. Ya, berhenti buat kuih. Berhenti lagi yang suami ni. Ngapa tak ke dengan kebun bang mencari sagu? Kita pada bakal mati. Ya. Justru dengan bicara kematian ni, keluar dari pintu nanti bertambah semangat. Bapak pergi ke kebun cari sagu, semangat. Ibu yang buat kuih, semangat. Ibu yang bekerja semangat. Cari duit banyak-banyak. Orang Islam harus kaya. Orang Islam harus banyak duit. Ya kan? Orang Islam harus kuat. Untuk dapat itu semua kita harus bekerja. Jangan putus asa. Supaya apa? Minimal kita bisa berdiri tegak, mengangkat takbir tepat waktu solat. Akibat kita bekerja, ya, berikhtiar. Ini penting buat kita bunda, ya, kakak, ayah anda. Ya, Kisan sampaikan ini, kita baru kali bertemu ni, bicaranya macam Kisan anggap ni seperti macam abang ni, Pak Kades. Saya tidak merasa macam kampung lain ni. Seolah-olah saya datang sini percis macam kampung saya sendiri. Jadi saya ingin bicara seperti ini memang agak memberikan satu pemaham ayah anda, ya. Ayah anda jangan salah faham. Ya, saya cakap dengan agak lain gitu. Tapi ini saya mengingatkan, janganlah lain dalam kehidupan ini. Ya. Jadi dengan berganti tahun ini menjadi momen buat kita. Yang saya buat tadi itu, buat amalan. Terutama yang punya anak, didik anak-anak kita betul-betul. Ini investasi yang luar biasa. Maka salah satunya adalah ini, masjid kita ni jangan sampai kosong. Jangan sampai 2-3 orang. Mulai berjemaah Pak, mulai berjemaah. Ajak anak-anak kita. Kerana anak-anak kita inilah investasi buat kita. Kalau kita mati nanti anak kita inilah yang akan mendoakan kita. Tak ada kebun tu. Ya, tak ada kebun sagu tu. Kalau salah kita banyak kebun sagu, bermasalah kita Pak. Bapak tahu tak masalah? Anak berkelahi berebut kebun sagu. Kita dikubur tu, di panggung-panggung malaikat, anak berkelahi pula di rumah ni. Kan? Jangan pula bercara ini berkakak selesai ni kebun ni jual, jangan. Banyak. Ini maksud saya ni. Kalau anak kita didik betul, yo, setiap maghrib dengan hantar martabak. Nah, gitu maksud saya. Setiap isya dengan hantar kolak. Apa maksud dia, Pak? Faham tu, Pak? Setiap subuh ngantar sate. Apa paham tu, Pak?
Artinya apa? Doa, doa. Berapa banyak orang tua kita di kubur sana tertanti-tanti dengan doa anaknya. Tetangga sebelah, anak dia hantar kolak. Mak kita di kubur tu nangis, tengok tak ada anak aku hantar kolak, tak ada hantar aku. Kisah nak umpama, kisah nak umpama. Kisah nak umpama, punya anak 10. Oh. Punya anak 10, Pak, punya anak 10, terus 10 ramai sangatlah. Punya anak 3. Satu ke Batam, satu ke Pinang, satu di Dabuk, pejabat pula, kaya pula, isteri cantik, suami ganteng, banyak lagi hartanya, betul? Hari Raya Idul Fitri tak datang, macam mana perasaan Pak? Bu, macam mana perasaan Ibu? Sedih hati Ibu? Sedih. Kita lah buat ketupat banyak-banyak, nak tengok cucu datang, ni tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir tak ada yang datang. Sedih tak? Sedih. Sedih kita terobati. Betul? Sedih kita terobati kalau di hidup di dunia ni. Tak apalah nak datang, cucu datang, tetangga sebelah ada hantar kuih. Di rumah kami je nek, rumah kami je nek, tok rumah kami je tok. Tobat ada yang ibu kan. Kalau dikubur? Kalau dikubur? Siapa yang tetangga sebelah nampaklah. Saya umpama seperti itu. Saya umpama seperti itu. Mengapa kau katakan itu? Kerana Rasul bilang, tak ada amalan lagi. Amalan yang nanti yang akan datang itu sedekah jariah, ilmu nubuat, anak yang soleh yang mendoakan kita. Anak kita 10 tak ada yang mendoakan. Allahu Akbar. Satu pemabuk, satu pejudi, satu suka ngebut. Tak? Apa lagi? Satu suka main api. Tak? Tapi anak kita doakan. Maka ini mindset kita. Maka tahun baru ini kami nak beri informasi itu. Kisah nak beri informasi itu. Para ustaz yang hari ini nak beri informasi itu. Yuk, buat strategi. Buat siasat. Orang yang cerdas itu selalu mengingat kematian. Mengatur strategi. Yuk, apa strateginya? Seperti ini kita atur. Yuk, salat berjemaahnya, baca Al-Qurannya, baik dengan tetangga. Betul? Baik tetangga tu penting, Bu. Ni ada tak bertegur ni? Tengok dari muka macam banyak tak bertegur sini. Pak Kades. Warga Pak Kades ada tak bertegur ni? Mantap. Pak Kades tolong jawab. Pak Kades ngabar tegur semua. Kalau tak ada, Pak Kades balik ni cari ni. Tegur dia bermasalah ni. Jadi ini penting buat kita. Jangan ada masalah dengan tetangga, kerana nanti yang akan menyelamatkan kita, yang akan baca Yasin tu, yang akan tengok nemani warga itu tetangga kita, ya tak? Yang ada masalah. Maka dengan tahun itu bukan kita hubungan kita dengan Allah saja kita harus perbaiki. Hubungan kita sama manusia juga harus diperbaiki. Terlalu lebar nak kau ceramasan. Ini masalahnya tentang satu Muharram, tentang tahun Islam. Jangan tahun Islam pun dah tahu ni, bulan-bulan Islam. Tahu dah ni Pak? Anak-anak kita yang muda ni. Pertama apa? Muharram. Kedua apa? Safar. 3 Rabi awal. Rabi akhir. Jumadi, sama Pak Jumadi ni. Jumadi awal. Jumadi akhir. Sudah itu Rajab. Sudah itu Saban. Sudah itu akhir raya apa? Syawal. Yang tahu Syawal aja ni. Kan? Sudah Syawal apa? Ramadan dulu baru Syawal. Sudah itu Zulkaidah. Sudah itu Zulhijjah. Ni jemaah haji kita lah balik. Alhamdulillah, luar biasa ni Pak Kades. Warga Pak Kades ni lah hafal semua tu. Bukan tahun apa? Kata Pak Kades tahun Masehi tak? Tahun Hijrah je lah hafal. Nah, saya balik lagi ke pangkal. Ayok bunda, kami datang sini untuk mengingatkan itu, Untuk mengingatkan itu, jangan sampai kita hari ini lalai, Dengan bergantian tahun ini jadi momen. Saya berharap ada perubahan lebih baik. Faham Pak? Pak Kades Alhamdulillah kampung kita ini berkah, Walaupun dalam kita berkah. Saya tengok tadi tu pangkal saja ni tak ada orang ni, apalagi di ujung ni PKT. Punya di dalam ni lebih banyak orang berkah, kan? Ibu-ibu, alhamdulillah. Maka betul apa kata sampaikan oleh pemuda kita. Nah, salah satu nak tengok kampung tu bagus tak bagus. Ni lagi ni balik cerita kita ni. Balik cerita kita untuk tahun baru ini. Jangan sampai tinggal benteng kita ini. Nih, benteng kita ni. Benteng kita ni bukan untuk solat saja. Benteng kita untuk bicara tentang ekonomi, Pak Kades.
Benteng kita ni untuk bicara pertahanan. Benteng kita ni untuk mentarbiah anak-anak. Yuk, ramaikan benteng kita ini. Jangan benteng kita ni banyak cecak. Ayam masuk dalam ni, kambing masuk dalam ini. Untung tak ada anjing sini. Ada anjing tak? Ni agak rawan ni masjid ni, surau masjid kita ni ya. Kalau salah-salah bisa masuk binatang-binatang seperti itu, ya tak? Dijaga kampung kita ni. Yo. Nah, maka ketika itulah Allah akan berikan keberkahan. Wala anal quru amanu wa taqau. Apabila satu kampung itu Pak Kades amanu wa taqau, beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, dijauhkan dari berbahaya, dijauhkan dari hewan-hewan yang buas, dijauhkan dari maksiat. Syaratnya satu adalah amanu wa taqau, beriman kepada Allah. Kuatkan benteng kita ini Pak Kades. Ya. Maka bentukkan remaja masjid kita, ya kan? Kuatkan orang tua kita. Bagaimana masjid ini setiap malam itu ada. Kami di Dabuk tu sudah punya agenda Pak Latif Pak Ustaz Agenda kami setiap maghrib sampai isya tak terbalik Pak. Setiap masjid itu sudah kita buatkan informasi itu. Jadi masjid kita tu setiap maghrib ada acara 45 minit. 45 menit. Lama tak 45 menit Pak? Ini dah sebentar lah bunyi azan. Sebentar Pak Tak ada pengajian, duduk bual-bual macam mana kampung kita. Nak bagus lagi, baca Al-Quran, zikir. Kalau ada ustaz, buka buku fikih. Abang buka buku fikih, baca buku fikih tu, dengar. Ada yang faham Quran, baca Al-Quran, dengar. Ada yang tauhid, beri tauhid. Jadi setiap kami di kampung tu, di Dabuk, setiap maghrib tu ada kajian. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu ada. Kalau malam Sabtu, ada yang nak buat agenda keluar. Kita buat seperti itu. Kalau balik ke rumah, apa yang kita lakukan budak? Nak ke masjid berat bu. Kalau lah balik tu Pak, kalau lah balik ke masjid bunyi beduk Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah doa balik, berat ke masjid tu. Kalau sudah balik tu ada dua kemungkinan. Buka tudung saji, tengok lauk apa, sedap, entam dulu. Yang kedua buka tepi, tengok filem India dan filem Turki. Nak ke masjid lah lemah. Cuba kita duduk. Maka sesudah salat isya, baru kita balik ke rumah. Itu kita cuba dulu. Awalnya sama Pak Kades, berat juga. Berat. Pada kami pertama-tama tu 2-3 orang ke. Tak apa, jangan putus asa. Akhirnya ramai. Kita sekarang tu bukan maghrib isya lagi. Bahkan kita sudah buat subuh mengaji. Subuh mengaji. Pak Latif Pak Jumadi subuh mengaji. Subuh mengajinya sudah salat subuh, baca kultum sebentar, duduk sebentar. Zikir sampai menjelang untuk salat Isra. Sudah itu sudah salat Isra, minum kopi. Alhamdulillah. Waktu kita sudah 45 menit sudah masuk. 2 menit lagi ya. Jadi saya ingin mengingatkan untuk menutup pengajian hari ini, insya-Allah mohon izin kepada ayahanda Pak Kades kami berucap terima kasih banyaklah ni kami adik kita ni mengagendakan. Ni pembina-pembina beliau. Sudah bergerak di Dabuk, bergerak ke pulau-pulau ini. Kita bangga dengan pemuda-pemuda seperti ini. Kami diagendakan. Para ustaz diagendakan. Maka kita harus layanilah niat baik adik-adik ini. Sampailah ke desa ini. Maka oleh sebab itu kami ingin menutupkan ini. Terima kasih banyak. Kemudian saya tutup bunda. Maka bagaimana ayahanda saya tidak banyak pesan apa. Maka bagian Syria tahun ini adalah perubahannya. Saya berharap perubahan itu seperti tadi itu. Kalau jarang-jarang jadi rapat ke masjid. Kalau tak pernah ke masjid jadi ke masjid. Kalau nak berjemaah biar ke masjid. Baca Al-Quran, buat amalan, didik anak-anak kita. Jangan punya masalah dengan tetangga, jangan masalah dengan manusia. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan sama manusia. Insya-Allah Pak Kades tak pernah pening Allah akan atur semua, turun semua keberkahan dari langit nanti dan Allah angkatkan semua rezeki dari bumi ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kerana waktu kita sudah mulai masuk. Sekali lagi, kalau seandainya kami Pak Kades ada salah di sini, ni adalah budak-budak muda-muda ni tak? Budak-muda ni takut ada salah cakap Tapi yang jelas belum kahwin-kahwin semua ni Pak Kades. Kalau mana tahu sini ada anak gadis-gadis sini insya-Allah biar dia betah di sini tak? Ini polisi ni.
Banyak polisi ni, Pak Iksan polisi. Ini anggotanya banyak polisi ni ya. Jadi yang ikut ni pemuda-pemuda ni ada polisi. Ini 2 orang ni Pak Kuah ni. Ya, itu sikit barat, ini Daik ya. Luar biasa pemuda-pemuda. Ini ada pengusaha percetakan ni banyak ni. Luar biasa ya. Menyisihkan waktu untuk kita semua di sini. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah kembali Pak Kades ya. Kalaupun tak ditemukan oleh Allah di sini, insya-Allah kita ditemukan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau saya masuk surga lebih awal, insya-Allah saya khabar pada Allah. Allah, ni orang-orang ketua ni baik-baik, Pak Kades dia tu, tolong panggil ya Allah kalau tak ada. Tapi ingat, kalau saya tak ada di surga, Pak Kades dan kawan-kawan, mak-mak khabar ke. Pak Kades, Pak Kisan kemarin pernah ceramah di sini. Mana Pak Kisan? Ajak sesama kita ya. Saling memanggil, saling menyapa supaya kita sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kisan akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.